Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube kami yaitu Kelompok Saham. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang manajemen keuangan syariah. Seperti biasanya, sebelum ke pembahasan kami akan memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri, Liza Wati dengan NIM 42019 05025, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 5C. Dan saya Dwita Puspita dengan NIM 42019 05031, Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 5C. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan syariah. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen berarti sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. Dalam memperkenalkan teknik pengambilan keputusan, kita akan lebih menekankan logika yang mendasari teknik-teknik itu. Sedangkan manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan. Dalam teori manajemen syariah, manajemen memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu sebagai ilmu. Yang kedua yaitu rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah adalah aktivitas perusahaan termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran perusahaan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah adalah yang pertama yaitu setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah seperti perniagaan atau jual beli, pertanian, industri atau jasa-jasa. Yang kedua yaitu objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga yaitu harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang atau mubah, seperti membeli barang konsumtif, rekreasi dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan atau sunnah seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Dan yang terakhir yaitu dalam menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan pasar modal syariah. Sejarah manajemen keuangan syariah. Rasulullah SAW merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7. Pada masa tersebut, semua penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara.
Tempat pengumpulan dana itu disebut Bait al-Mal, yang pada masa Nabi SAW terletak di Masjid Nabawi. Pada saat itu, sumber anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN terdiri dari kharaj, zakat, humus, jizyah, dan lainnya termasuk kafrah dan harta waris. Konon kabarnya, tempat pengumpulan dana itu dikenal dengan nama Bait al-Mal yang pada masa Nabi SAW terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit tersebut disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek, agar selanjutnya didistribusikan seluruhnya pada masyarakat luas. Dana yang telah terkumpul tersebut kemudian dialokasikan untuk keperluan penyebaran ajaran Islam, pengajaran dan pendidikan, dan juga pengembangan kebudayaan. Meski demikian, penerimaan negara secara keseluruhan belum tercatat secara sempurna karena beberapa keterbatasan pada masa itu, seperti minimnya jumlah orang yang bisa membaca, menulis, dan melakukan perhitungan aritmatika sederhana. Jadi bahwasanya pada zaman Nabi pun sudah mulai diperkenalkan cara manajemen keuangan syariah. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah dari segi aktivitasnya ada 3. Yang pertama yaitu aktivitas perolehan dana, yang kedua aktivitas perolehan aktivitas, dan yang ketiga yaitu aktivitas penggunaan dana. Aktivitas perolehan dana. Setiap upaya dalam memperoleh harta semestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariah, seperti mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, soft, dan lain-lain. Aktivitas perolehan aktivitas. Dalam hal ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti bank syariah dan reksadana syariah. Aktivitas penggunaan dana. Harta yang diperoleh digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang seperti membeli barang konsumtif dan sebagainya. Digunakan untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, sedekah. Digunakan untuk hal-hal yang diwajibkan seperti zakat. Manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya. Yang pertama, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI). Lembaga keuangan terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya. Yang pertama, lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Adapun pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI). Lembaga keuangan terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (MUI). Lembaga keuangan syariah non-bank terdiri dari pasar modal, pasar uang, asuransi, dana pensiun, dan modal ventura. Yang ketiga, lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha.
Lembaga pembiayaan mencakup sebagai berikut. Yang pertama, lembaga sewa guna usaha atau leasing. Kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring. Yang ketiga, kartu plastik. Keempat, pembiayaan konsumen atau consumer finance. Dan yang kelima, pegadaian. Yang keempat, lembaga keuangan syariah mikro, terdiri dari lembaga pengelolaan zakat atau BAZ dan LAZ. Diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa dikonsentrasikan pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara optimal. Yang kedua, lembaga pengelolaan wakaf. Peningkatan peran wakaf sebagai peranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, Balai Usaha Mandiri Terpadu. Balai Usaha Mandiri Terpadu atau BMT. Balai Usaha Terpadu atau BMT atau Baitul Mal wat Tamwil yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul Mal wat Tamwil atau BMT, yaitu balai usaha terpadu yang isinya berintikan Bai al-Mal wa al-Tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Karakteristik manajemen keuangan syariah. Direktorat Perbankan Syariah (BI) menguraikan ada 7 karakteristik utama yang menjadi prinsip sistem perbankan syariah di Indonesia yang menjadi landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi nasabah yang terloyal. 7 karakteristik ini diterbitkan dan diedarkan berupa sebuah buklet bank syariah. Untuk ke-7 karakteristik ini terdiri dari: yang pertama, universal, memandang bahwa bank syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama. Yang kedua, adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maisir atau unsur spekulasi atau untung-untungan, gharar atau ketidakjelasan, haram dan riba. Yang ketiga, transparan. Dalam kegiatannya, bank syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Keempat, seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor real dan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kelima, maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang keenam, variatif, produk bervariasi melalui dari tabungan haji dan umroh, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa, sampai kepada produk jasa, kustodian, jasa transfer, dan jasa pembayaran atau debit card syariah charge. Dan yang terakhir, fasilitas, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana kebajikan atau FAK, memiliki fasilitas ATM, mobil banking, internet banking, dan interkoneksi antara bank syariah. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-Quran. Yang pertama, setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka di antara kedua pihak sehingga pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi. Yang kedua, penegakan prinsip keadilan atau justice, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang atau kurs maupun pembagian keuntungan. Yang ketiga, kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal. Keempat,
Dalam kegiatan perdagangan, tidak melakukan investasi pada usaha yang diharapkan, seperti usaha yang merusak mental dan moral, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula yang kedua, uang sebagai modal potensial. Uang diperlakukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Ketiga, berbagi risiko. Karena adanya larangan bunga, penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat. Keempat, larangan perilaku spekulatif. Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstern, perjudian dan risiko. Yang kelima, kesucian kontrak. Islam menjunjung tinggi kewajiban kontrak dan pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral. Yang keenam, aktivitas sesuai syariat. Hanya aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syariat untuk investasi. Dan yang terakhir, keadilan sosial. Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ke ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang. Baiklah, sekian video kami pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.